Sejak Minggu pagi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Hari ini perkiraan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus minta izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru, jadi takut banget tiket habis. Jadi Pemirsa, bagi Anda yang ingin hunting baju lebaran, di Pasar Tanah Abang ada tren model baju yang sedang viral dan sudah diburu pembeli. Kita tanyakan langsung ke rekan Wenda Nura bersama juru kamera Eri Nugraha yang saat ini berada di Pasar Tanah Abang. Selamat siang Wenda, ada baju viral apa nih yang sudah diburu pengunjung? Padahal lebaran ini masih 1 bulan lagi, Wenda. Ya, halo, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Luar biasa memang antusias masyarakat untuk berburu baju lebaran ini sangat tinggi. Bahkan sebelum mulai bulan suci Ramadan saja, Pasar Tanah Abang bisa dilihat Diandra di belakang saya ini begitu padat dan semakin siang semakin ramai. Dan karena ini juga ada salah satu yang lagi viral ya Diandra, bahwa ada tren gamis istri orang katanya yang ini akan menjadi tren baju lebaran tahun ini. Nah, tadi kalau kami sempat berbincang bersama penjualnya, kenapa ini dinamakan gamis istri orang begitu, karena terinspirasi dari salah satu influencer juga yang lagi viral, dan katanya sih karena yang pakainya juga istri orang, yang belinya istri orang, jadi dinamakan gamis istri orang. Nah, selain itu untuk tren baju lebarannya juga untuk tahun ini didominasi dengan warna-warna soft seperti krim, coklat, butter seperti itu. Namun Diandra, ini selain gamis istri orang tersebut yang menjadi tren baju lebaran tahun ini, ada juga gamis rompi lepas dan juga warna-warna pastel lainnya yang tentunya akan menjadi ataupun membuat lebaran tahun ini semakin menarik. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang ingin berburu baju lebaran, Pasar Tanah Abang ini selalu menjadi favorit masyarakat terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya, karena memang selain lengkap, namun di Pasar Tanah Abang juga menawarkan dengan harga yang cenderung bisa dikatakan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Seperti itu, Diandra. Wah, ramai sekali kelihatannya di sana, Wenda. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga tuh gimana, Pak? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya.
Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bono Keling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para perziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bono Keling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya, karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya memperkuat pembangunan di ibu kota. Salah satu upayanya yaitu mengadakan pameran dengan isu tujuan pembangunan di Museum Bahari. Wakil Gubernur Jakarta meresmikan pameran Sustainable Development Goals SDGs Corner di Museum Bahari, Jakarta Pusat. Ruang ini dihadirkan sebagai wadah belajar kolaboratif untuk mengajak publik memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman dan kehidupan pesisir. Pameran SDGs Corner sengaja digelar di Museum Bahari sebagai pengingat Jakarta tumbuh sebagai kota pesisir dan maritim. Namun sebagai kota pesisir, Jakarta juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan muka air laut, hingga banjir rob. Corner ini menghadirkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari keseharian masyarakat maritim yang merupakan identitas Indonesia yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Ke depan, pengunjung museum tidak hanya akan menyelami kejayaan sejarah maritim kita, tetapi juga memahami isu pembangunan masa depan, bahkan menjadikannya ruang diskusi yang melahirkan solusi. Pemirsa, rencana kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan akademisi. Perjanjian itu dinilai berdampak strategis terhadap perdagangan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari mendatang mendapat sorotan akademisi. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti menilai hubungan dagang dengan Amerika Serikat perlu terus dijaga sebagai pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Pemerintah diminta mengkaji setiap klausul kesepakatan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya, karena arah dunia hari ini mereka kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena di Indonesia. Anda kembali di Sindosiang, pemirsa. Memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Minggu pagi kendaraan pribadi mendominasi di ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin besok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih relatif normal. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek, terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau. Iya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.